gitar pertama ceritanya ya. Temanya pokoknya gitar pertama ya Mas. Pokoknya karena ini konten pertama kita Bahas bahas gitar yang pertama-pertama. Iya. SMP pegang gitar pertama dan itu kalau sekarang mungkin dijulukinya gitar sayur. Nah, gitar sayur. Paling ya harga berapa? 500 300 ah biasa nih. Lupa aku hargai dulu. Kayak 100.000. Gak oleh masak niki Mas. Beda dengan Widi. Widi ini kan bapaknya gitaris ya. Jadi mungkin di rumahnya udah ada gitar segala macam. Kalau aku kan nggak ada di sejarahku, keluargaku itu musisi. Yang keluarganya nggak pernah berkecimpung di dunia musik, pasti bingung memulai nih gitar apa kan ya. Kebetulan kan bapakku kan juga apa ya? Shredder. Wah, bukan shredder lah, guru musik lah. Mereknya juga Prince. Wow. Nah, sama mereknya juga berarti Prince. kita. Itu Prince itu memang memulai karir semua. memulai karir semua gitar betul. Ini juga patut dipertanyakan ini KW atau kayaknya sih KW sih ini ya. Nah nanti kita bahas juga gimana caranya bisa memilih gitar pertama kalian ya. Nah, Ini Squire Affinity. Nah. Jenengan custom, minta spek tertentu dengan kayu tertentu. Hmm. Justru jadinya lebih bagus. kalian juga perlu tahu klasifikasinya gitar. itu. Jadi gitar itu ada apa aja sih? Weh, Apa ini? Kita ngapain ini? Ayo, balik lagi saya sama Mas Kerso, kami dari Counter Attack. Gak balik lagi, ini saya pertama. Jadi ini Ini konten pertama ya. Oh, oke. Ini konten pertama kita berdua. Konten ngomong gak jelas. Nah, jadi ini kita coba sesuatu yang baru dari saya dan Widi selaku personilnya Counter Attack juga. Iya. Jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol seputar apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai. Nah, apa dulu ini Mas? Yang nggak disukai maksudnya dalam hal apa ini? Ya macam-macam. Oh, dalam macam-macam. hal ya, dalam hal band-bandan, dalam hal jejepangan kayak gitu ya. Oke. Oke, dan di konten pertama ini karena saya sudah pegang gitar, jadi kita akan bahas gitar. Betul. Gak afdol rasanya. Gitar pertama ceritanya ya. Temanya pokoknya gitar pertama ya Mas. Pokoknya karena ini konten pertama kita Bahas bahas gitar yang pertama-pertama. Oke. Oke, sekarang mulai dari mana dulu? Kamu dulu apa aku dulu? Mas Raso dulu aja mungkin. Aku dulu. Iya, Gak kita- panjangan. Kamu dulu lah. Enggak lah Mas Raso dulu aja. Ini Ke aku dulu. soalnya kan otak dari semuanya kan Mas Raso ini. Oh, Ya. enggak. Monggo diawali. Jadi kalau membahas soal gitar pertama ini panjang nih ceritanya. Karena gitar pertamaku ini ada beberapa klasifikasi. Maksudnya pertama kali aku pegang gitar itu sekitar SMP kalau nggak salah. SMP ya Mas. Kelas berapa ya Kak Eling Mas? Hah? Kelas berapa ya? Lupa aku kelas berapa. Intinya SMP sih. SMP. Kalau aku mulai band-bandan itu SMP. Jadi Siap. SMP pegang gitar pertama dan itu kalau sekarang mungkin dijulukinya gitar sayur. Nah, gitar sayur. Biasanya ada di tuku alat-alat tulis Iya. ya Mas biasanya ya. Alat tulis, alat sepatu, Betul. alat olahraga. Paling ya harga berapa? 500 300 ah biasanya. Lupa aku hargai dulu. Kayak 100.000. Gak oleh masak niki Mas. Lihat dulu, jangan dulu ya. Iya. Jangan dulu. Jadi mungkin kalian juga ngalami, maksudnya kalau kita, aku beda dengan Widi. Widi ini kan bapaknya gitaris ya. Jadi mungkin di rumahnya udah ada gitar segala macam. Kalau aku kan nggak ada di sejarahku, keluargaku itu musisi. Mungkin sebagian besar kalian juga yang keluarganya nggak pernah berkecimpung di dunia musik, pasti bingung memulai nih gitar apa kan ya. Dan dulu yang paling sering dilihat gitu ya waktu berangkat ke sekolah, loh gua anak gitar gitu kan ya. Akhirnya ya itu jadi gitar pertamaku. Jadi saat itu tuh gitar sayur. Jadi ini Oke. belum bisa dianggap gitar sih. Nanti mungkin tak tunjukin juga gambarnya lah, diedit lah gitarnya kayak gimana. Jadi beneran gitar yang actionnya tinggi banget. Gitu. Tuningnya mesti kapune pakai pensil ya Mas yo. Nggak bisa terus beleot segala macem. Tetapi aku belajar banyak dari situ. Baru akhirnya aku bisa dapet gitar elektrik pertamaku itu SMA. SMA oke. SMA mau menjelang mau lulus lah. Jadi waktu SMP SMA itu ngeband ya. Aku belajar gitar, ngulik lagu ya dari gitar sayur itu. Baru di studio aku pegang gitar yang beneran, gitar elektrik beneran itu cuma di studio Di studio aja. aja Mas. Terus akhirnya
SMA itu aku ada kesempatan untuk bisa dapat gitar elektrik pertamaku, tapi itu pun ceritanya agak unik. Jadi ya dulu kan gitar kan mahal ya, barang mahal lah buat aku, bahkan itu barang mahal. Maksudnya waktu itu ada temanku, dia itu kalau nggak salah punya rental mobil, KKE itu punya rental mobil, entah gimana kliennya nggak bisa bayar atau apa, nggak ada gitar. Itu nggak ada gitar sama efek kayak gitu. Okay. Dan gitarnya itu udah juga rupanya nggak karuan misalnya, maksudnya nggak bisa dipakai lah paling. Cuman bukan nggak bisa dipakai, maksudnya nggak ada senare, perlu repair banyak lah ya mas. Tapi waktu itu aku juga nggak punya duit kayak gitu, maksudnya SMA nggak punya duit, akhirnya di situ itu ada satu set gitar sama efek. Nah akhirnya aku kan kenal beberapa orang ya di studio, waktu itu sering kumpul di studio. Nah aku minta tolong untuk dibenakno gimana ya? Jualin. Dijualin. Jadi aku ambil gitarnya, efeknya tak jual. Iya. Dan waktu itu harganya, sekarang temanku juga nggak tahu harga ya waktu itu ya. Ini harganya berapa, pokoknya wis ambilan ini semua. Aku lupa berapa, 900 atau nggak sampai 1 juta lah pokoknya. Itu sepaket itu. Ya, mas. Tapi ternyata sama temanku efeknya itu dijual dapat 1,5. Oh itu efek apa mas? Sampai si ingat. Efek AX, Korg AX 1500. Korg, oke. Korg Iya, AX sama. 1500. Kamu pernah punya kan? Iya, semua gitaris pasti pernah pakai. Kamu pernah punya kan Korg AX kan? Korg AX. Itu akhirnya, jadi Korgnya dijual, kalau nggak salah malah dapat 1,5 juta. Jadi 1,5 juta itu buat nalangin tadi kan, beli ke temanku kan 900 kan. Dan masih sisa, akhirnya tak bagi sama yang bantu jualin, sama sisanya tak ambil. Lah aku ngambil gitarnya tadi yang nggak layak pakai tadi. Akhirnya tak beliin dia itu bridge-nya yang hilang, tak beliin bridge, tak beliin senar segala macem, dan itu akhirnya bisa dipakai kayak gitu. Itu gitar apa mas? Sampai Itu gitar Prince. Wow, Prince. Oke, wah legend. Ada ya, legend di atas kayaknya. Oh, enggak gitaris ya. Cuman nggak karu-karuan. Ya nanti dia nanti di slide nanti di ending tak tunjukin ya seperti apa gitar Prince-nya. Nah, itu akhirnya gitar itu yang menemaniku belajar gitar segala macam. Sampai akhirnya aku bisa waktu kuliah udah ada pemasukan dan segala macam, nabung, akhirnya ya ini aku beli gitar pertamaku, gitar ini. Sektor iki ya mas ya. Ya. Sektor. Ini kalau tulisannya sih Sektor Solo 6 standar. Solo 6 standar. Tapi aku nggak tahu ini ori atau KW ya. Tahun berapa ini mas beli mas? Ini tahun 2000, aku lupa 13 atau 14. 2013 ya. Antara 13 atau 14. Itu berarti wis lulus SMA ya? Aku udah kuliah. Oh kuliah. Jadi kuliah itu aku sambil part time dan akhirnya bisa beli gitar ini. Harga berapa mas dulu mas? Ini dulu harganya pokoknya nggak sampai 2 juta. Karena sampai 2 juta. Saat itu budgetku cuma 2 juta. Jadi ini juga patut dipertanyakan, ini KW atau ori. Kayaknya sih KW sih ini ya. Nah nanti kita bahas juga gimana caranya bisa memilih gitar pertama kalian ya. Oke. Kalau aku tadi kan karena terhimpit keadaan, jadi aku pakai gitar apa adanya. Tapi kalau misal kalian punya budget pengen beli gitar, nanti kita kasih tipnya. Tapi sebelum kita kasih tipnya, kita dengar dulu dari Widi. Nah, gitar pertamamu apa gitu? Kalau gitar pertama ya mas, itu kebetulan kan bapakku kan juga apa ya? Shredder. Wah, ya bukan shredder lah, guru musik ya mas. Ya. Jadi pertama kali kenal gitar itu ya ini sih, pakai gitar akustik yang ukurannya nilon 3/4. Mereknya juga Prince. Wow. Mereknya juga Prince. Prince itu memang memulai karir semua. Memulai karir semua gitar betul. Aku pegang gitar pertama itu kapan yo? SMP. 5 tahun. Enggak lah, SMP. Kira kamu udah dari kecil gitar. SMP itu baru pertama kali pegang gitar. Ya wis pegang tok, cuman ya mungkin masih diajari sama bapak itu fingering tok, ya gimana nepatin posisi tangan lah, belum sampai ke arah chord-chordan. Justru yang unik itu kalau masalah chord, aku belajar sama Mas Ondi. Oh, Mas Ondi, gitaris Oricon sekarang ya. Dari situ mulai belajar, udah bisa, masih belum band-bandan sih. Aku band-bandan itu baru SMA, itu pun ya wis
cuman sekitar band-bandan lah. Nah pas SMA itu jelalah sebetulnya ada sih sebetulnya gitar elektrik di rumah. Cuman kan yo lek dibilang pegang aku belum bisa pegang lah. Tapi pas SMA itu akhirnya dipegangin sama bapak, itu gitar jadul sih Mas. Mereknya Aria Pro. Aria Pro 2, seri ini lupa aku. Pokoknya di SMA ya? SMA ya wis Barunya kayak gitar elektrik ala-ala itulah Mas. Ya kan pernah mau pakai main juga kan? Iya, yang kemarin itu main di mana sih? SNF. ISTTS itu yang warna putih. STTS apa SNF? SNF juga? SNF juga aku pakai itu. Itu gitar build up Jepang. Berarti beneran langsung dari Jepang? Iya, itu sih. Cuman kan tapi gitarnya bapak dalam posisi ini ya. Terus dari SMA itu kelas 1, kelas 2 itu ada rezeki lagi bapak. Nah itu baru aku dikasih Ibanez RG yang warna orange. Bukan orange ya, warna kayu itu Mas. Natural. Nah itu dikasih itu cuman yo sama kurang lebih sama kondisinya kayak gitar Master Show tadi ya. Perlu banyak repair. Bridge-nya itu wis nggak layak pakai lah. Terus pick upnya juga udah mati. Nah dari situ itu kan aku kan juga magang pada waktu kelas 2 ya. Dari magang itu dicelengi lah, tak buat nge-repair ya ganti pick up, ganti bridge. Nah itu wis sampai sekarang. Pakai itu ya? Pakai itu sampai sekarang. Tapi kamu ada nggak gitar yang itu kan dari bapak juga kan yang beli? Itu maksudnya kamu yang beli keputusanmu aku mau beli ini gitar apa? Belum ada sih. Mau ini? Iya maunya sih. Ini Lagi nabung ini. Berarti ini tipsnya nanti ini buat kamu juga ini. Oh iya. Gimana? Iya. Kamu gimana untuk milih gitar? Betul, ya jadi nggak tahu kamu kalau milih gitar preferensinya seperti apa? Yang aku sih Mas ya, kalau aku sih kalau masalah merek itu buanglah nomor sekian lah kalau merek ya. Kalau merek yang penting dilihat speknya, harganya itu berapa. Sama yang penting ini sih Mas. Harga. Versatile sih. Bisa main di macam genre lah. Biar enggak ganti-ganti gitu. Karena Counter Attack sendiri mainnya macam-macam genre ya. Kamu juga di band-band banyak band lah. Ya, jadi iya benar sih. Ya setuju. Salah satu penentuan beli gitar dulu aku beli gitar ini juga yang pertama itu pasti harganya ya. Maksudnya ya kita harus menyesuaikan budget kita berapa dulu kan yang pasti. Dan nanti budget itu nanti akan ada pilihan kan, pilihan-pilihannya apa aja. Yang penting jangan gitar sayur, guys. Ojo gitar custom pokoknya. Enggak apa-apa kalau custom enggak apa-apa. Justru ada beberapa kasus itu custom lebih bagus loh daripada kayak kita katakanlah ini kayak ini Squire Affinity. Cuman kalau jenengan custom minta spek tertentu dengan kayu tertentu, justru jadinya lebih bagus daripada ini gitar sudah baru siap pakai lah, sudah jadi. Malah kadang-kadang ada Mas kasusnya bagusan yang custom itu kayak yang. Nah ini kita juga ya. Jadi selain budget, kalian juga perlu tahu klasifikasinya gitar. Jadi gitar itu ada apa aja sih? Ini dulu juga aku waktu pertama kali beli gitar itu juga belum paham soal itu. Jadi ternyata gitar itu macam-macam, nggak cuman gitar yang bisa kita genjreng atau senarnya 6 aja atau bentuknya single cut atau double cut kayak gini. Tapi ada klasifikasi gitar itu menurut pembuatnya istilahnya. Jadi kayak ini gitar ini original. Ori. Beneran dari pabriknya, brandnya juga resmi Squire, bukan Fender. Jadi ada gitar original ini yang beneran dan didistribusikan oleh distributor resmi, dijual di toko musik kayak gitu. Ada juga gitar itu yang KW istilahnya. Jadi KW itu gitarnya itu niru gitar-gitar yang udah populer. Jadi kayak misalnya Strato gini ya. Ini banyak KW-nya. Jadi kalau misal di sini tulisannya Fender kayak gitu ya. Padahal bukan Fender. Fender terus Strato bentuknya tapi harganya misalnya cuma 2 juta lah, itu patut dipertanyakan. Karena Fender yang ori itu nggak ada yang harganya 2 juta ya. Minimal itu 10 jutaan lah. Kalau sekarang Fender itu, tapi ya itu bukan karena harga aja, tapi karena memang yang bikin adalah orang mungkin aja industri rumahan atau ada yang bilang itu
apa ya namanya, pabrik apa ori pabrik kayak Ori gitu pabrik. ya biasanya istilah HQ Mas. HQ. istilahnya ori pabrik kayak gitu. Mungkin aja memang kayak misalnya necknya dia ori, bodinya mungkin dia nyomot dari nyomot yang dari ori, ori. tapi pengerjaan segala macamnya itu bukan dilakukan oleh official vendornya. Beda, Jadi beda. bisa dikatakan KW lah. Ini itu mungkin juga KW. Jadi sektorku ini mungkin aja dulu itu KW karena dia aku belinya juga bukan dari toko musik kayak gitu resmi. Aku belinya dari penjual. Kalau dulu itu aku lupa ya, OLX belum ada. OLX itu namanya apa ya? OLX ya. Kaskus itu forum ya. Kaskus Forumnya ada. OLX itu apa, beli apa loh, kayak gitulah. Dulu itu aku nyarinya dari situ kan. Kan belum ada Tokopedia, Bukalapak. Jadi aku nyari di situ, di forum Facebook juga. Nah, ketemu salah satunya adalah gitar ini. Nah, waktu itu kan aku belum aware soal original, ori KW dan segala macamnya ya. Jadi aku ya waktu itu seleksi beberapa gitar sih, dan yang ngerasa paling cocok adalah gitar ini. sektor itu. Jadi meskipun gitar ini sebenarnya KW ya, karena kalau dilihat dari ciri-cirinya, misalnya dia nggak ada serial numbernya. Iya, serial numbernya nggak ada. Dia nggak ada kayak gitu. Terus meskipun secara bentuk ini beneran mirip sama yang solo stick standar, tapi ada beberapa fitur itu yang kayak hilang. Misalnya yang asli solo stick standar yang asli itu dia punya push pull sebenarnya. Nah, ini waktu aku dapat itu nggak ada push pullnya. Berarti dimodif sendiri. Nah, ya? baru aku tambahin sendiri karena memang push pull lumayan membantu lah. Kalau untuk clean biar nggak terlalu madi kayak gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu. Itu sih yang tak lihat. Tapi gitar ini secara overall, secara dipakai itu enak lah. Aku nggak tahu KW-nya ini, dalam artian KW itu ada juga beberapa klasifikasi guys. Jadi kalau misal KW yang dia beneran ngopi dari yang asli, misalnya contoh vendor itu banyak kayak Tele, Banyak. Strato, bahkan Les Paul itu beneran nggak enak dipegang kayak gitu, nggak enak dimainkan kayak gitu. Tapi ada beberapa KW itu yang dia kayak tadi, misalnya dia nyomot dari body orinya, dia nyomot dari necknya yang ori, spare gitu. partnya mungkin ya, Mas. Dan mungkin KW-nya itu dibuat oleh orang yang emang builder kayak gitu, atau luthier, itu bisa aja dia bagus kayak gitu, bahkan hampir nyamai sama yang original kayak gitu. Dan nanti akhirnya ada istilahnya custom kayak gitu. Jadi KW sama custom itu beda. Kalau custom itu kita bikin gitar itu yang sesuai dengan keinginan kita. Betul. Atau mungkin keinginan luthiernya, meskipun dari segi beberapa hal itu mungkin nyomot seri-seri yang udah ada lah, kayak misalnya banyak kan kita custom untuk Strat kayak gitu. Strat, ya, banyak custom. Strat Tele, model yang rame kan sekarang Tele itu Mas. Tele model Les Paul juga kayak gitu. Banyak. Nah, itu bisa kita juga custom. Jadi, dan itu biasanya kita juga nggak perlu nyantumin misalnya brandnya, Squire, Stacker, bahkan polosan kayak gitulah. Itu kategorinya adalah custom. Jadi custom adalah kita pengen bikin gitar yang sesuai dengan keinginan kita dari segi spek dan segala macam. Jadi bukan dari original yang dari pabrik, yang dibikin oleh pabrik, atau KW yang coba mengcopy gitar asli, misalnya epok-epok jadi gitar asli, padahal palsu. Ya, KW kayak gitu. Ya itu ya Mas. Jadi hati-hati ya. Nah, makanya kalian juga pengennya gimana? Maksudnya kalian perlu gitar yang beneran ori, atau nggak apa-apa pakai gitar KW, atau pengen gitar yang custom kayak gitu. Sebenarnya itu juga balik lagi kebutuhan, dan tadi balik lagi ke budgetnya. Iya. Jadi kalian budgetnya ada berapa? Kalau misal kayak aku dulu budget kan ngepres ya 2 juta, itu nggak banyak pilihannya. Mungkin gitar ori yang harganya 2 juta itu juga sangat mungkin Squire pun belum dapat waktu itu ya. Bahkan saya ini. Jadi dulu itu mungkin pilihannya malah kayak brand-brand yang, ya sorry ya, maksudnya ini bukan berarti menjelekkan brand itu, kayak misalnya contoh Legacy kayak gitu, Scorpion atau apapun itu belum tentu gitar itu jelek, tapi karena gitar itu adalah gitar yang emang dikhususkan atau entry level, atau dikhususkan untuk dibuat dengan biaya yang murah, otomatis secara kualitas itu nggak kejaga. Mungkin aja kita bisa dapat yang bagus, tapi kadang bisa dapat yang agak jelek kayak gitu. Jadi
kalau kalian beli gitar itu kembali lagi kalian kalau bisa sih bisa nyoba kayak gitu ya, bisa nyoba dan ngerasain sendiri rasanya gimana. Iya. Karena belum tentu gitar dengan nama pun belum tentu enak. Pasti butuh disetting Bahkan, lagi. butuh disetting dan butuh menyesuaikan dan gitar-gitar ini juga ada jenisnya kan ya. Jadi kayak ini kan modelnya single cut, ini double cut. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misal single cut kayak gini itu biasanya dia akan dilengkapi dengan pick up hamburger dan humbucker. Ini biasanya juga lebih enak misal dibuat untuk genre-genre yang lebih heavy, yang lebih heavy, yang butuh distorsi yang lebih besar, karena humbucker ini fungsinya adalah dia meng-cancel noise kayak gitu. Jadi dia ada dua coil. Coil satunya itu untuk menangkap suara, coil satunya untuk meng-cancel noise. Jadi dia kalau untuk distorsi yang gede dia lebih bisa diandelin kayak gitu. Tapi kelemahannya adalah dia berat banget kayak gitu. Apalagi gitar ini tuh dia udah single cut, terus habis itu bodinya lebih besar dari single cut pada umumnya. Jadi berarti bukan main ini. Iya. Nah kalau double cut itu biasanya lebih bervariasi. Tapi yang banyak sih ini sih model-model. Ini triple S ya, ini single semua. Dia Stratut single semua, tapi ada juga yang HSS, bahkan HH pun ada, humbucker pun ada kayak gitu. Jadi memang kalau untuk versatility ini lebih banyak modelnya adalah yang double cut kayak gini kayak gitu. Jadi dia lebih banyak macamnya, lebih banyak pilihannya juga. Tapi kalau misal Strato kayak gini yang tradisional kayak gini itu biasanya kalau bagi aku sih kelemahannya adalah di necknya. Jadi Strato itu biasanya cenderung neck sama scale length-nya itu lebih panjang. Jadi antara bridge sama dryernya itu lebih panjang daripada single cut kayak gini. Dan itu pengaruhnya adalah di tension senar ya. Jadi senarnya akan cenderung lebih ketat kayak gitu. Makanya kalau kan aku biasanya main drop atau down tuning kan ya. Betul. Main down tuning kan. Iya, Countertech soalnya beberapa kali ini mainnya juga down tuning semua. Dan biasanya aku lengkapi dengan senar yang lebih tebal. Nah, kalau aku pakai single cut kayak gini tak pakai yang senar lebih tebal, otomatis waktu standar tuning itu akan sangat ketat sekali kayak gitu, nggak nyaman lah. Terus neck profile-nya juga biasanya cenderung lebih gede daripada single cut, karena dia mengakomodir tadi scale length-nya yang lebih panjang. Jadi emang cenderung kayak gitu. Tapi kalau Affinity ini sebenarnya versi lebih mininya. Jadi kalau kamu ngerasain Affinity sama Squier atau Fender yang biasa itu biasanya ini lebih terasa lebih mungil. Kalau Fender kan yang lebih tebal tuh Mas. Jadi biasanya lebih tebal, dan karena tanganku ini juga tangan termasuk kecil, makanya aku lebih suka yang scale length-nya lebih pendek, terus neck profile-nya juga lebih kecil lah gitu. Makanya aku dulu itu juga sempat audisi beberapa gitar waktu milih gitar pertama, dan memang paling cocok ya gitar yang kayak gini. Model-model single cut. Berarti dapat disimpulkan model favoritnya Mas Rekso ya gitar-gitar kayak gini. Jadi akhirnya aku juga banyak gitar-gitarku selanjutnya kayak gitu. Itu memang banyak yang single cut kayak gitu. Dan ya dulu memang karena nggak banyak pilihan ya ini warna emas ini juga karena nggak ada pilihan lain. Iya betul. Karena budget yang terbatas. Jadi sebenarnya selanjutnya setelah kalian tahu harga budgetnya kalian, terus habis itu tahu preferensi kalian seperti apa dari segi permainan, selanjutnya ya preferensi modelnya, kalian pengen warna apa atau kayak gimana kayak gitu. Tapi karena ya kalau budget kita terbatas ya pilihannya terbatas. Ya dulu aku dapatnya ya yang ini kayak gitu. Terus habis itu ya gitar-gitarku selanjutnya ya sesuai dengan preferensiku. Kalau ini ya karena aku ya biar punya aja, aku punya Strat kayak gitu kan ya. Gak afdol Mas. Gitaris gak punya Strat itu gak afdol Mas. Betul juga ya, intinya biar aku punya juga waktu itu, dan aku milihnya Affinity karena Affinity adalah yang paling mendekati sih dengan ini. Ya jadi gitu sih paling. Kalau kalian pengen
punya gitar pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah budget kalian berapa, terus ketahui spesifikasi seperti apa yang pengen kalian dapetin, terus hati-hati juga dengan jenis-jenisnya. Sebenarnya nggak masalah kalian beli KW atau mau custom sendiri, itu adalah keputusan kita masing-masing kan ya. Jadi nggak ada yang ngejudge kalian harus beli ori, kalau nggak ori nggak harus sih. Tapi balik lagi ke budget kalian berapa dan gimana kalian main enaknya kayak gitu. Terus modelnya atau warnanya atau apanya itu preferensi juga. Jadi itu sih paling. Jadi kamu mau beli gitar apa habis ini? Ini dah. Gak tahu ya. Ini soalnya Counter Attack makin kesini musiknya kok wala main drop-dropnya itu gimana ya? Makin parah lah. Aku sendiri kan pakai Ibanez biasanya kalau main. Dan kalau memang sih kata Mas Rasul tadi kecenderungannya gitar-gitar model-model kayak gini tuh necknya tebel. Cuman kalau di kasusnya Ibanezku itu necknya tipis, beneran tipis. Oh iya, kalau Ibanez kan udah nggak masuk yang tradisional start, dia kan udah modern kayak start. Tuh tipis. Jadi kalau tak kasih senar yang gede, aku takut kalau sewaktu-waktu tak tuning standarin lagi atau tak naikin dari aku kan biasanya pakai tuning itu drop C. Nah kalau tak naikin setengah atau tak naikin 1 tak standarin, takut naiknya meleot Mas. Soalnya pernah kejadian. Iya. Nah itu sih paling dalam waktu dekat ini beli apa? 7 string malah dia. Enggak. Paling ya, beli 7 string lah itu. Ya, 7 string itu juga ini sih Mas Ter ya, kita udah punya gitar senar 6 kayak aku dulu punya ini kan ya, terus punya ini juga sama aku punya satu lagi hulu, akhirnya aku ya pengen nyoba 7 string. Tapi ternyata 7 string itu juga cukup membantu kalau memang kita lagunya atau genrenya itu macam-macam kayak gitu. Jadi ya boleh 7 string, tinggal nanti ya sesuaiin budget dan ya kembali lagi ke budget seperti apa. Balik lagi ke budget. Ya mungkin itu ya. Nanti mungkin tak tunjukin gimana Prince-ku, nanti tak selipin di belakang atau di sini. Jadi itu aja untuk konten pertama, udah cukup lama ini. Berapa menit itu Mas Wilda? 25 menit dah, lumayan lama. Jadi ini konten pertama, semoga bisa membantu kalian, buat kalian yang pengen bermain gitar seperti kita, monggo. Kalau mau tanya-tanya soal gitar juga bisa DM Widya DM adminnya CA aja lah. Adminnya CA nggak tahu kita. Nggak tahu kita ya. Yes, kita gitu aja dari kita. Jadi semoga ini ada konten-konten selanjutnya ya. Ya. Ada nggak? Kayaknya sih ada sih Mas. Ya, tergantung konten ini nanti rame apa enggak ya? Iya, betul. Kalau ini nggak rame ya kita ngapain? Yang enggak lah guys. Sih, ya. Ini obrolan santai aja sih. Nah, sebenarnya konten ini juga buat kita untuk sesi sharing-sharing sih antar kita juga. Kayak tadi kan aku juga belum tahu kok preferensinya Widi seperti apa atau dia ceritanya gimana soal dia tentang gitar. Jadi ini media aja buat kita ngobrol bareng sambil direkam, barangkali bermanfaat buat orang lain juga ya. Mungkin itu aja dari kita, jadi see you di konten berikutnya. Apa closingnya? Wis gak usah. Makasih guys, makasih. Yeah.